Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman ya, pada pagi hari ini kita coba belajar Canva. Saya yakin teman-teman semua di sini udah paham Canva ya. Udah semua rata-rata udah ngerti Canva lah di handphonenya. Mungkin masing-masing juga udah punya aplikasi Canva. Nah, tapi ada satu yang ingin saya share ya. Ada satu yang ingin saya share bahwa sebelum kita membuat sesuatu itu ada perencanaan. Ada perencanaan sehingga kita paham ya, sehingga kita paham apa namanya, apa yang ke depannya ini nanti tahapan-tahapannya seperti apa ya, tahapan-tahapannya seperti apa. Nah, materi kita pagi hari ini adalah value ladder ya. Value ladder itu apa? Ya, value ladder itu adalah tahapan-tahapan agar konsep yang memulai dari funnel yang terendah. Funnel yang terendah sehingga bisa mencapai maksud dan tujuannya maksud dan tujuannya ya. Langsung aja agar teman-teman lebih paham. Oh, kita belum absen ya. Absennya nanti aja kali ya. Kita langsung di sini. Saya ajak teman-teman untuk memaksimalkan ya ChatGPT untuk menambah pengetahuan kita bersama. Menambah pengetahuan kita bersama, walaupun tidak ditelan mentah-mentah hasil dari ChatGPT ini, tapi kita paham. Kita paham apa yang sedang kita kerjakan, apa yang akan kita kerjakan. Oke ya. Ini barusan saya search ya di ChatGPT. Value ladder adalah sebuah konsep ya dalam pemasaran yang menggambarkan berbagai tingkatan produk dan layanan yang ditawarkan oleh sebuah bisnis yang diatur berdasarkan harga dan nilai. Konsep ini berfungsi sebagai peta jalan untuk memandu pelanggan melalui perjalanan mereka dari produk atau layanan awal yang murah atau gratis menuju ke produk atau layanan yang lebih mahal dan bernilai tinggi. Tujuan utama dari value ladder adalah untuk meningkatkan nilai transaksi rata-rata per pelanggan dengan cara logis dan terstruktur. Nah, ini kita harus paham teman-teman, terutama untuk kita-kita yang mau ngiklan. Saya kasih contoh ya. Saya punya produk namanya PKP. Produk PKP saya itu harganya 5 juta teman-teman ya. Harganya 5 juta. Nah, lalu karena harganya 5 juta, terus saya ngiklan. Saya ngiklan. Nah, dari iklan saya itu menghabiskan budget satu hari misalkan 2 juta. Bayangin, satu hari saya mengeluarkan budget 2 juta, lalu saya mendapatkan lead misalkan 20, itu closingnya satu. Closingnya satu. Jadi kalau budget iklan kita budget iklan kita jual 2 juta, produk kita harganya 5 juta, ya, lalu closing satu berarti per per closing itu 2 juta, teman-teman. Per closing itu berapa? Per closing itu jadi 2 juta. Yang harusnya mungkin untung kita itu 2.500.000 ya. Jadi berkurang sama budget iklan 2 juta, untung kita jadi 500 ribu aja ya. Kalau secara hitung-hitungan bisnis sih memang lebih ya. Kalau kita ingin mendapatkan untung 5 juta, berarti kan kita harus iklannya berapa? Ya tinggal dikalikan aja 10. Tinggal dikalikan 10. Seperti itu ya. Tapi ini budget iklan kita besar banget. Iya kalau closing, kalau nggak closing. Dalam satu hari itu kita ngeluarin budget iklan 2 juta. Ya, karena harga punya kita mahal dan satu hari itu kita nggak closing, maka kita rugi 2 juta. Itulah yang disebut boncos ya. Walaupun ada data-data follow up-nya, tapi kita menghitung kalau kita bermain Facebook Ad itu kita nggak boleh menghitungnya sekali sebulan, teman-teman ya. Nggak boleh kalau kita main ads, nggak boleh sekali sebulan. Waktu saya masih advertiser, waktu saya masih megang dashboard, ya, saya itu per jam itu saya cek, ya, per jam itu saya cek. Oh, budget iklan spendnya udah sekian, budget iklannya spendnya sudah sekian gitu kan. Misalkan spendnya udah 100.000, kok belum ada lead.
ya teman-teman ya. Bahkan teman-teman ya, saya coba hmm, misalkan apa ya salah satu landing page. Oke, ini kali ya. Misalkan gini ya. Jika kita ngiklan, di sini kita taruh angka, di sini kita taruh angka berapa, kita taruh angkanya harga 5 juta. Yuk bergabung dengan PKP itu harga 5 juta. Maka yang ngeklik tombol ini, teman-teman, yang ngeklik tombol WA kita itu ya, dari misalkan trafficnya karena ad image kita itu bagus banget, ad image kita itu bagus banget ya. Ad image kita itu bagus banget, itu trafficnya misalkan view kontennya misalkan ada 500 gitu kan. Nggak taunya yang ngeklik cuman berapa? Cuman 10. Cuman 10 karena di sini ada harganya 5 juta. Artinya budget iklan kita ya eh, CPR-nya, cost per result-nya aja kalau 10 ya kita pasang iklan berarti kan satunya orang masuk ke WA kita aja sudah kehitung berapa kalau 10 yang klik itu sudah kehitung 200 ribu belum belum closing ya teman-teman belum closing ya. Nah, tapi kalau kita bikin seperti ini, silahkan konsultasi di sini sebelum Anda memutuskan untuk membeli. Dia tidak sebutkan harga, nah, tapi dia sebutkan seperti ini. Silahkan sebelum Anda memutuskan untuk membeli. Maka kita bisa 2 juta itu, 2 juta itu teman-teman itu bisa dapat lead ratusan itu. Bisa dapat lead misalkan 200 gitu kan, yang WA kita bisa 200-an. Ya, tapi kalau harga kita tetap 5 juta yang kita tawarkan di awal, dia nggak kenal kita, belum pernah ngobrol sama kita, nggak percaya sama kita, dan seterusnya. Ini yang terjadi apa ya teman-teman? Itu yang terjadi itu adalah percuma juga ya banyak CS masuk terus banyak lead masuk mental semua. Karena itu kita harus mempunyai tahapan-tahapan harga ya. Karena itu kita harus mempunyai tahapan-tahapan harga sampai customer tersebut dekat banget sama kita ngobrol tersebut bahkan sampai customer tersebut merasakan manfaat apa yang dia sudah beli ke kita baru kita bisa jual produk berikutnya. Teman-teman ya sekurang-kurangnya dari layanan kita. Oke ya, kita lanjutin ya. Value ladder. Berikut komponen utama dari value ladder ya. Eh, yang pertama tawaran level dasar. Ini kita mempunyai lead magnet. Kalau kami bisnis kami lead magnet kami SEO subuh. Teman-teman, yuk belajar yuk gratis. Kita kasih ilmu, ya belajar dulu, kenal dulu lead magnetnya SEO subuh. Jadi SEO subuh itu teman-teman saya mengeluarkan uang 3 juta. Saya mengeluarkan uang 3 juta dapat kurang lebih 1.000 grup WA. 1.000 yang ada di grup WA. Ya, ini kita harus bisa berhitung kalau kita mau beli iklan ya. Saya keluarkan uang 3 juta, saya mendapatkan 1.000 di grup WA tersebut. Lah, kan tidak ada transaksi Pak SEO subuh. Ya kan tidak ada transaksi yang nggak apa-apa gitu kan. Tapi setelah itu ya ada produk-produk yang kita bisa jual dari produk yang paling murah ya. Dari produk yang paling murah tapi bermanfaat ya, tapi bermanfaat. Nah, ini kita semua kalau kita punya produk, kalau kita punya punya bisnis, kita punya bisnis itu kita harus punya yang seperti ini ya. Tapi lagi-lagi teman-teman produk yang paling murah bermanfaat tapi satu satu buyer persona. Misalkan gini, kita mau jualan apa namanya? Kita mau jualan busana apa namanya? Busana muslim harganya 500.000. Kalau kita ngiklan langsung 500.000 ya tinggi banget ya. Tapi gimana caranya kita yang harus kita pikirkan kita jual produk murah yang orang nothing tulus ketika belinya orang nothing tulus tapi harganya murah terjangkau dan mereka main beli gitu aja gitu kan. Nah, contoh jepitan rambut menarik harganya 20.000 ya. Nah, kita ngiklan yang harga 20.000.
Tapi targetnya teman-teman kepada mereka yang punya apa? Yang handphonenya bukan Android biasa gitu ya. Targetnya misalkan di Pondok Indah gitu kan. Target kotanya di Pondok Indah. Lalu setelah itu yang menggunakan handphone iOS gitu kan. Nah, targetnya seperti itu teman-teman. Walaupun dia beli 20.000, kita tahu mereka berduit ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita kasih produk yang paling murah, tapi mereka itu adalah target market. Jual busana muslim yang harga 500.000, yang harga 1 juta gitu kan. Bahkan mungkin mukena sutra kita jual nantinya ya. Nah, seperti itu. Jual produk murah kepada orang yang berduit, ya. Jangan jual kepada produk murah orang yang nyari murah-murahan gitu ya. Nah, di situ. Nah, setelah itu level pertama ya kita bisa ya tawarkan yang biasanya gratis atau berharga rendah ya. Tujuannya adalah untuk menarik minat dan mengumpulkan informasi kontak prospek ya. Saya teman-teman ya dari SEO Subuh ini ya. Saya dari SEO Subuh ini eh, bulan Desember kemarin dari SEO Subuh itu saya bulan Desember kemarin saya dapat yang beli website harganya 70 juta ya dari SEO Subuh. Padahal pintu masuknya levelnya itu yang dari yang gratis. Kita edukasi-edukasi seperti itu ya, teman-teman. Lalu juga ini ada yang ratusan juta yang semoga bisa closing, bisa jadi sama kita itu dari SEO Subuh, teman-teman ya. Oke ya. Dulu tahun 2000 berapa? 2012 saya jual website.com itu 250.000. 250.000 saya diprotes sama tim saya. Waktu itu kita punya tim ya, diprotes sama manajemen ya. Diprotes sama manajemen itu, lah masa kita membuat website, kalau dulu kan bikin websitenya bukan kayak sekarang 1 hari jadi, itu bisa jadi 2 minggu jadi ya. Kita cuma ngambil untung berapa? Ngambil ngambil untung tuh cuma 50.000 teman-teman ya. Itu dapatlah kita closing sampai sekian banyak ya, lumayan 200-300 dalam 1 bulan gitu ya. Nah, saya bilang mereka ini adalah perkenalan dengan mereka dulu ya, perkenalan dengan mereka dulu, benar ya. Setelah 2 bulan rata-rata mereka upgrade ya, dari yang 250.000 ambil paket yang 3 juta, bahkan ada yang ambil paket yang 10 juta, bahkan ada yang 20 juta, bahkan ada yang ngasih project yang ratusan juta ke kita. Funnelnya seperti itu teman-teman ya, funnelnya seperti itu. Jadi kita jual murah, kita juga ngasih gratis itu ada tujuan. Tapi kembali lagi ya tetap produk yang kita berikan adalah produk yang bermanfaat, nggak asal-asalan gitu ya. Yang bermanfaat, yang berkualitas. Seperti itu ya. Jelas ya? Nah, bayar personanya itu harus sama produk yang kita mau jual murah dan produk yang akan kita jual mahal ya, teman-teman ya. Ini. Nah, produk atau layanan entry level ini yang kedua. Setelah pelanggan tertarik dengan tawaran awal, langkah selanjutnya adalah menawarkan produk atau layanan dengan harga terjangkau. Ini membantu membangun kepercayaan, menunjukkan nilai lebih lanjut. Contoh mungkin termasuk produk digital berharga rendah, khusus online, dan paket layanan dasar, teman-teman. Nah, teman-teman mungkin di sini sudah merasa seperti apa tadi eh, Pak Anton tadi ya, Pak Anton Kenji ya. Nah, dia kan Ya awalnya betul Pak. beli produk apa Bapak awalnya Pak? Pertama ikut SEO Subuh. Pertama ternak ternak page. Saya bahkan Oh, ternak page dulu baru ke SEO subuh oh, Pak. berarti Bapak yang sudah mahalnya dulu ya. Iya, Bapak ternak yang sudah page. mahalnya dulu gitu ya. Lalu setelah Saya itu paling beli-beli. testimoni sedikit nih Pak. Saya Ya juga boleh. ngejalanin seperti SEO subuh. Saya sebelum penjelasan malah udah ini Pak Putra, ini SEO subuh itu seperti kolam kolam gitu Pak. Nah Ya, saya coba bikin apa WA ya. apa namanya untuk produk bahasa Jepang gratis Pak. Oh Saya iya, setiap hari ngasih share ya. bahasa Jepang dasar. Sekarang udah ada 500 member, Pak. Wow, keren Pak. Dari situ saya punya dua ini, Pak, closing. Iya, Satunya 6 juta, jadi dapat 12 juta, Pak. iya. Itu. Nah,
Ya, jadi sharing-sharing, selling-selling, tapi yang kita sharing itu mempunyai nilai yang luar biasa, jangan asal-asalan juga, Pak ya. Ya, iya betul betul Pak. Ya, Kita ngasih share apa namanya produk bahasa Jepang dasar setiap hari gitu. Jadi iya. mereka trustnya dulu gitu Pak. Iya, trust dulu. Seperti itu ya teman-teman semua. Apapun produk teman-teman itu bisa ya. Apapun produk. Kalau teman-teman punya produk skincare, bikin aja. Anda ingin tahu perawatan-perawatan secara ini, jangan jualan ya. Kasih tahu, oh, ini perawatan kalau setiap setiap bangun tidur, cuci muka dengan apa, seperti itu. Zoom-zoomnya seperti itu gitu kan. Lalu setelah itu, nah sebaiknya ditambahkan. Tapi banyak sekali kan wanita yang pingin ya ikutlah Zoom subuh, mau Zoom kapan, pokoknya ada kita ngumpulin kolam data. Ya, kita ngumpulin kolam data. Kebayang ya semua ya. Lalu setelah itu produk berikutnya, lalu produk atau layanan inti, lalu upselling dan produk yang high ticket offer gitu ya. Nah, seperti ini. Ini harus teman-teman miliki gitu kan. Nah, kita misalkan kita coba pakai Chat GPT lagi ya. Kita pakai Chat GPT lagi, kita ingin mencari lead magnet nih. Nah, ya, tawaran lead magnet ya. Oke. Produk saya adalah skincare. Tapi misalkan gini ya, kita tulis di sini, teman-teman. Produk saya adalah skincare, ya. Skincare sebaiknya eh, mohon saran ya, lead magnet seperti apa yang harus saya buat. Misalkan ya, kita minta saran nih ke sini ya, produknya skincare ya. Kalau kita mau detailkan lagi, produk saya skincare untuk umur sekian sampai sekian gitu kan. Untuk umur sekian sampai sekian dan bla bla bla, kalau kita punya bayar personanya gitu kan. Atau gini, produk saya skincare lalu eh, skin ya ini ya. Buatkan produk saya skincare ya. Buatkan buyer persona. Buyer persona teman-teman tahu ya. Eh apa ya, gambaran jelas tentang customer kita, gambaran jelas tentang customer kita ya. Misalkan skincare ini adalah apa namanya, buyer personanya misalkan namanya Maya. Maya itu umurnya 30 tahun ya. Pekerjaannya apa, tinggalnya di mana, hobinya apa, itu buyer persona ya teman-teman ya. Tapi ini kita coba ya. Produk saya skincare ya, skincare untuk ya wanita bersuami. Nah, buatkan buyer personanya ya. Nanti dia jelaskan di sini buyer persona. Ya, demografinya dia sebutin ya 28 tahun, ya, status wanita bersuami, pekerjaan profesional ya, eh, ibu rumah tangga, aktif, pendapatan kelas menengah hingga atas, pendidikan minimal sarjana, lokasi perkotaan ya. Kalau kita mau bermain di Facebook Ad, kita harus paham yang begini teman-teman ya. Kita harus paham yang begini. Ketika kita udah paham begini, kita bisa ngobrol ke mereka ya. Ngobrol apa gitu, apakah Anda ibu rumah tangga ya, ibu rumah tangga yang sudah mempunyai suami. Wah, ibu rumah tangga, oke ya, apakah Anda umur 28 sampai 40 tahun, Anda seorang wanita umur 28 sampai 40 tahun, jangan asal milih skincare. Karena umur 28 dan sampai 40 tahun, nah kita sebutkan ilmiahnya seperti apa gitu kan, itu butuh skincare yang seperti ini gitu misalkan ya. Namanya Aisyah nih ya, wanita karir ibu rumah tangga memprioritaskan perawatan dan penampilan, akan pentingnya merawat kulit untuk menjaga penampilan kesehatan. Dia memiliki kesibukan sehari-hari ini ya. Oke, karena kita tadi wanita yang sudah bersuami, akan skincare-annya itu untuk suaminya, itu bisa kita buatkan sebagai ini, sebagai apa angle-nya nanti ya. Produk skincare efektif, aman, mudah digunakan dan rutin sehari-hari. Solusi untuk masalah kulit spesifik diabetes seperti penuaan dini dan lain informasi edukasi ini ya.
Referensinya memilih produk. Nah, ini semua disebutkan di sini. Hobi dan kegiatan, cara berkomunikasinya disebutkan. Nah, setelah kita paham semua, baru kita bisa bikin konten ya. Aktif di media sosial, terutama Instagram dan Facebook untuk mencari inspirasi informasi tentang perawatan kulit. Nah, lalu kita ini ya, mohon ya, saran lead magnet. Mohon saran lead magnet seperti apa yang harus saya buat ya. Nah, mohon saran lead magnet seperti apa yang harus saya buat. Kan ini sudah nih ya, sudah ya. Value, untuk menjalankan konsep ya, konsep value ladder ya. Mohon saran lead magnet seperti apa yang harus saya buat. Nih misalkan kita bingung nggak ngerti idenya apa gitu kan. Lalu kita bikin ya. Untuk skincare khusus wanita bersuami, bikin e-book edukasi kulit ya. Nah, konsultasi kulit gratis, video tutorial perawatan kulit, rencana perawatan kulit, personal diskon atau sampel produk pertama, newsletter. Banyak di ide ini kita ya. Jangan kita jualan skincare tuh yang kebayang pertama itu gimana cara menjualnya, gimana cara ini, cara biar mendapatkan omset. Kita kumpulin dulu di kolam ya, karena saya kepikiran ini, coba searching dulu ya. Funnel marketing, value ladder konsep. Belum pernah saya lihat funnel marketingnya nih ya. Kita lihat kayak apa sih. Oh iya ya. Nah ini marketing funnel. Hampir sama ya teman-teman ya. Awareness, consideration, execution, oke ya. Sebenarnya sama ya. Di sini yang di awareness ini gratisan semua atau harga rendah, semua lama-kelamaan harga tingginya juga kepake ya. Ini top tier, di sini juga bisa ya. Oh, dari lead magnet, initial offer, apa semua sampai top tier. Oke, kita lanjut ke mana tadi? ChatGPT. Ini ya, e-book kulit ya. Nah, nanti dari e-book kulit ini kita bikin e-booknya dulu, teman-teman ya. Kita bikin e-booknya dulu disesuaikan dengan skincare kita atau konsultasi gratis. Misalkan Anda ingin mendapatkan e-book edukasi kulit tentang kulit, sehingga nggak sembarangan loh ketika Anda mau memilih skincare, ya Anda harus mengetahui dulu kulit Anda jenisnya apa. Kulit Anda jenisnya apa, lalu Anda tinggal di daerah mana ya. Kalau kulit Anda jenisnya berminyak, Anda tinggal di daerah dingin, skincare yang harus Anda gunakan adalah skincare yang mengandung bla 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 gitu ya. Seperti itu. Nah, ini membuat mereka tersebut, wah, gue harus ikut nih, penasaran kan? Dia ikut di dalam grup kita, di dalam grup WA kita. Lalu setelah itu kita mau edukasi lewat kuliah WA, atau kita mau Zoom, atau mau kita edukasi lewat video-video boleh. Nah, lalu jangan ya teman-teman, jangan pelit-pelit untuk menjawab konsultasi daripada mereka ya. Karena gini ya, terkadang produk kita jelek, layanan kita bagus, customer masih bertahan. Ya, customer itu masih bertahan. Ya, apalagi produk bagus, layanan bagus. Ya, teman-teman ya. Oke. Jadi kita bikin, Pak, saya nggak ngerti cara bikin e-book edukasi kulit, nggak ngerti ya. Ya, kalau nggak ngerti berarti ketika bikin skincare asal-asalan aja, nggak ngeriset dulu ya. Eh, oke, konsultasi kulit gratis. Harus pakai dokter nggak sih? Kalau yang ini biasanya kan ada tuh dari pabriknya konsultasi kulit gratis. Kalau kita punya ini ya, punya eh, punya dokternya, atau kan ada ya materi-materi atau buku-buku yang menjelaskan tentang ini ya. Terus lalu video tutorial perawatan kulit, rencana perawatan kulit personal, diskon atau sampel produk ya, newsletter dan seterusnya. Kita ambil di lead magnet yang atas ini dulu. Ini satu persatu kita bisa ini ya. Lalu teman-teman masih di chat GPT ya teman-teman, masih di chat GPT ya. Nah, ebook gratis ya. Oke. Buatkan saya ya ebook
gratis ya. Buatkan saya ebook edukatif kulit ya. Oke, minta buatkan ke ChatGPT juga ya, tapi disesuaikan dengan produknya teman-teman lah ya. Persiapan-persiapan ini harus ya. Kalau enggak, satset aja boncos iklannya teman-teman. Apalagi ngiklan cuma seminggu doang ya, ya nggak balik lagi itu duit ya. Oke, di sini dijelaskan bahkan sama isi-isi e-booknya, ChatGPT ini bisa ngajasin kita. Nah, kita sudah bikin nih ya, e-book ya, tinggal kita ini sambutan pengenalan di e-book kita tuh kenalkan kami adalah misalkan Bekasi Skincare misalkan gitu kan. Nah, kami memberikan e-book kepada teman-teman itu tujuannya agar ya teman-teman nggak sembarangan beli skincare ya, nggak sembarangan beli skincare karena skincare itu ya sebenarnya ada khusus untuk apa? Untuk mereka kulit-kulit yang seperti ini ya. Jika Anda tinggal di Bekasi ya daerahnya panas ya, kulit Anda kulit kering, bukan kulit berminyak, maka Anda menggunakannya seperti ini. Olesannya ke kiri berapa kali gitu kan. Kalau kulit Anda seperti ini ke kanan berapa kali seperti itu ya. Apa yang diharapkan gambaran tentang umum isi e-book gitu kan. Nah, misalkan kita nggak tahu ini saya nggak bisa bikin kata-katanya gitu ya. Minta bikinnya sama ChatGPT bisa ya. Jenis kulit yang karakteristik deskripsi tentang ini. Nah, ya ini kita bisa. Oh, jenis kulit karakteristik itu seperti apa? Pentingnya mengetahui jenis kulit kita seperti apa. Ya, banyak sekali di luaran sana nggak mengedukasi seperti ini ya. Apalagi para wanita dia nggak tahu jenis kulitnya seperti apa. Nah, masalah kulit. Nah, bikin skincare bikin apa namanya e-book seperti ini. E-booknya sudah jadi. Untuk Anda yang ingin mendapatkan e-book ini, ya gratis. Saya nanti akan bagikan di grup ya. Saya akan menjelaskan tentang e-book ini satu persatu di grup. Ya gitu. Nah, kasih link grup, nanti mereka ngumpul di situ. Nggak pakai budget iklan lagi, apalagi kalau ini diiklanin teman-teman ya. Kalau ini diiklanin lantas diarahkan kepada para wanita-wanita yang bersuami tadi, bisa jadi mungkin apanya CPR-nya bisa jadi di bawah 1.000 ya. 500.000 mungkin bisa dapat 1.000 target market yang tepat. Nah, jadi setelah itu tinggal kita mengedukasi aja di keluar kita. Ini di awal-awal kita ngiklan itu jangan jangan langsung jualan gitu kan. Lama teman-teman ya, kalau kita langsung jualan itu lama closingnya. Ya, lama closingnya atau budget iklannya tinggi gitu ya. Budget iklannya tinggi, kita main di sini dulu. Ya. Nah, setelah kita main di situ ya kita masuk ke grup, kita bikin apa? Ada grupnya, di grup baru kita jelaskan. Di grup baru kita jelaskan gitu ya, teman-teman ya. Oke, nah setelah kita dapat e-book ini, lalu kita ingin membuat gambar ya. Kita ingin membuat gambar tentang ya, saya ingin membuat image gambar yang akan saya posting di Facebook saya tentang e-book di atas gitu ya. Saya ya, saya akan saya akan membuat gambar ya membuat gambar tentang e-book di atas ya, e-book di atas ya, di atas saya dan akan saya posting di Facebook saya. Nah, oke ya. Oke. Dan saya berikan gratis bagi yang join grup WA, WhatsApp. Nah, atau yang penting kita dapat data ya, teman-teman ya. Yang penting kita dapat data. Oke. Buatkan saya ide gambar. Ya. Atau image ide gambar ya. Ide gambar udah langsung aja klik. Nah, ide gambar. Dia kasih lihat nih ya. Imajinasikan sebuah gambar elegan, informatif dan
Nah, cover ebook ya, icon tematik ini teks promo, teks tambahan ya. Nah, ini dia bikin kata-katanya di gambarnya ya. Ingin tahu rahasia kulit sehat yang bersinar? Bergabung dengan kami sekarang dan temukan tips perawatan kulit dari ahlinya. Dapatkan panduan eksklusif gratis hanya dengan join grup WA. Ya, ini kata-katanya di sini. Lantas di sini, imajinasikan sebuah gambar yang elegan dan inovatif, ya, elegan dan informatif untuk menangkap esensi e-book Anda. Ya, bagian tengah gambar menampilkan cover e-book ya, kalau ada cover dengan judul yang menonjol ya, dengan beberapa visual, lalu setelah itu icon-iconnya dan lain-lain gitu kan. Nah, kalau kita punya chat GPT yang berbayar, kita minta tolong kasih dia visualnya ke kita ya. Tolong buatkan contoh gambar. Oh, ini ada, dia bikinin. Nah, contoh gambarnya seperti ini ya. Ya, ini masih ngaco-ngaco ya, Wani. Contoh gambar yang dia maksud seperti ini, foto kita, nih foto ini perawatan kulit, foto kita, ada dia bikin contoh gambarnya. Oke, nah teman-teman ya. Nah nanti ya kita sendiri yang apa namanya, membuat apa ya? Kalau kita misalkan ngambil dari Chat GPT itu kan gambarnya teman-teman lihat aja seperti ini, nggak sesuai lah gitu ya. Nah, kita masuk sekarang ke Canva. Di Canva ya. Ini Canva ya, teman-teman. Kita mau ngambil apa? Misalkan Facebook gitu ya. Banner Facebook ya. Template Facebook atau nah, ya kita bisa pakai yang kita bisa pilih ya desain-desainnya ya. Nah, ini tadi ya gambar yang kayak tadi, gambar kalau kayak gini buat seminar-seminar ya, tapi nggak apa-apa juga ya teman-teman ya. Ini kita ambil atau yang ini nih ya, ambil ini gitu kan. Nah, kita ambil gambar seperti ini, lalu tentu kita kalau sudah punya skincare ya, kita punya produk skincare, tentu kita punya dong foto-foto tokohnya apa dan lain-lain gitu kan. Nah, kita taruh ya, tinggal kita ganti aja kata-katanya kita ini ya. Kita kata-katanya kita rubah sesuai dengan yang di chat GPT ini ya, teman-teman ya. Kita mau ambil kata-kata apa atau kita ciptakan sendiri ya. Jangan sembarangan ya, jangan sembarangan beli skincare gitu ya, teman-teman ya. Mana tadi ya? Oke. Ini logo kita hapus karena itu ya, kita hapus deh ya. Eh, saya kalau ngelihat chat GPT, idenya malah bingung sendiri saya. Tapi teman-teman boleh buat panduan di situ ya. Jadi hal-hal yang saat ini orang lagi rame, yang orang asal-asalan berinya kita larang. Dulu saya waktu jualan VCD pelajaran mungkin pernah cerita sama teman-teman ya. Waktu jualan VCD pelajaran, jangan pernah membiarkan Anda belajar VCD pelajaran sendiri. Berbahaya. Padahal waktu itu pemerintah atau semuanya mengatakan VCD pelajaran itu membuat anak Anda bisa belajar sendiri tanpa ditemani sama orang tua. Saya bikin bertolak belakang gitu ya. Gitu ya. Ya, jangan sembarangan ya, jangan asal eh, pakai skincare. Misalkan ya, kita naikin tulisannya ke atas sedikit gitu kan. Jangan asal pakai skincare. Ya, atau ini tinggal kita buang ya. Jangan asal pakai skincare. Lalu setelah itu di sini skincare. Ya. Terus kita bikin ya, kita bikin sesuatu. Kalau saya kepikiran gini, gimana orang penasaran? Ini kita kan ngiklan di Facebook, kan kita bisa arahin kotanya.
kita bisa arahin kotanya antara orang Bekasi sama orang Bandung itu skincare-nya nggak boleh sama, ya cara pemakaiannya nggak boleh sama ya. Cara pemakaiannya beda. Nah, karena kita targetin adalah orang Bekasi, ya teman-teman. Jadi kita ngomongin di sini orang Bekasi. Kebayang ya. Kalau di Facebook, kalau kita ngiklan di Facebook, kita tuh jelas nargetinnya kemana gitu. Jadi pasar kita itu ya biar dia merasa sebagai orang Bekasi, ya kan? Jangan asal pakai skincare ya. Nah, target kita itu kepada siapa? Kepada wanita yang bersuami, ya. Wanita yang bersuami, lalu orang Bekasi. Nah, ini kita angkat, ya kita angkat ke permukaan agar ketika orang wanita yang bersuami, orang Bekasi itu harus ngeklik ini, ya harus bergabung ke grup WA kita. Dan itu kita tentu nggak asal juga, ya kita harus punya jawaban sendiri. Iya, di Bekasi itu udaranya panas. Di Bekasi udaranya panas, di Bandung misalkan udaranya dingin. Kalau kamu penggunaan skincare-nya sama, nggak pakai skincare khusus. Atau kita menggunakan skincare untuk orang Bekasi, bagusnya pada malam hari aja, pada siang hari. Ya, pada siang hari. Ya, malam nggak pakai, nggak apa-apa atau gimana lah ya. Teman-teman yang bisnis skincare yang ngerti, ya, bisa mengolahnya gitu ya. Jangan asal ya. eh, Beda cuaca ya di sini. Bekasi ya, misalkan wanita bersuami ya dengan wanita belum yang belum bersuami ya, skincarenya harus beda. Misalkan gitu kan, karena apa gitu ya? Eh, ini harus kita angkat ya, skincarenya harus beda. Ini asal-asalan saya aja ya, karena saya nggak ngerti skincare ya teman-teman. Tapi intinya ketika kita menargetkan ya kata-kata image kita ini kepada, kan kita udah ngerti ini ya. Kita mau jualan ke Bekasi, kita nggak jangan ngomongin Bandung gitu loh, nggak nyambung gitu ya. Kita mau jualan skincare, ya kita mau jualan skincare, kita mau ngambil audiens yang memang audiensnya itu adalah orang Bekasi, yang wanita Bekasi yang bersuami. Nah, kata-katanya di sini disebut ya, wanita bersuami dengan wanita yang belum bersuami, skincare-nya harus beda ya. Oke, cara penggunaan ya, ya, oke, lalu penggunaan penggunaan ya. Penggunaan skincare orang ya wanita Bekasi dengan wanita Bandung harus beda. Nah, misalkan juga ya, ini kasih warnanya beda ya. Warnanya merah biar mereka fokus misalkan ini ya. Oke. Nah, ya. Nah, lalu di sini ya kita bikin besar teksnya. Dapatkan ebook gratis ya, cara mengetahui ya Anda cocoknya menggunakan perawatan kulit Anda ya, atau di sini ya kita eh, duplikat. Nah, kita kasih putih gitu kan. Warna putih, ya. Dapatkan ebook dan konsultasi gratis, ya. Dapatkan ebook dan konsultasi gratis gitu ya. Nah. Oke, dapatkan ebook dan nah lalu di sini baru kasih nomor telepon atau link grupnya dan seterusnya ya.
jangan asal pakai skincare ya. Pakai skincare wanita bersuami dengan wanita yang belum bersuami, skincare-nya harus beda ya. Posisinya terserah teman-teman mau mau kasih seperti apa, tapi intinya kata-katanya itu kita ngomong ya. Kita kalau mau ngiklanin nih, kita harus tahu mau bicara dengan siapa. Terkadang kita asal belum kita bikin dulu gambar, tapi kita belum tahu nih bayar personanya, belum tahu target marketnya, belum tahu ininya, belum tahu, kita bikin aja gambar ya. Nanti nanti ketika kita iklanin ya nggak nyambung ya, nggak sesuai dengan gue. Tapi kalau ini target kita adalah orang Bekasi, wanita wanita bersuami. Atau gini ya, apakah Anda wanita bersuami yang tinggal di Bekasi, ya kan? Nah, ini di atasnya kita bikin lagi nih yang bikin mereka ya. Atau apakah Anda ya, nah ya, bikin lagi nih misalkan, apakah Anda wanita bersuami yang tinggal di Bekasi misalkan ya. Ini yang merasa dia wanita, yang merasa dia bersuami gitu, yang merasa dia bersuami, itu dia bisa ini ya, bisa apa namanya, eh, ini baru add image-nya ya. Tanpa adanya kata-kata yang menarik di iklan kita, itu akan sangat sedikit ya untuk mengalirnya traffic ke landing page kita atau ke WA kita kalau kita pakai CTWA. Nah, lalu di sini dicarilah gambar wanita ini ya. Eh, Misalkan skincare ya. Misalkan oke, wanita wanita bersuami. Ada nggak dia sama suaminya? Oh, nggak ada ya. Eh, Nah, inilah ya, misalkan ini kita ambil. Ya, teman-teman yang punya bisnis skincare pasti paham lah ya. Dia harus biasanya sudah punya gambar sendiri ya. Apalagi dia sebagai produsen ya. Nah, ini kita taruh di sini. Misalkan. Nah, ya. Apalah, karena ini ruangnya kosong gitu kan. Di sini ada teks yang bisa kita pasang gitu. Kita pasang. Jangan asal pakai skincare-nya kita pindahin ke sini. Nah, ya. Nah, kita pindahkan ke sini. Ya kan? Nah, jadi jadi lega nih ya. Jangan asal kayak wanita bersuami. Nah, di sini kita jelaskan skincare-nya harus beda. Karena apa? Nah, ya. Lalu ini juga kita bikin mau kata-katanya digede-gedein, pokoknya bikin semenarik mungkin ya, teman-teman ya. Eh, Gambar tanpa kata-kata itu mempunyai berjuta makna, tapi kalau dikasih kata-kata dia lebih mengerucut. Ya. Nah, ini lalu setelah itu di sini baru kasih ya silakan bergabung ya, bergabung dengan grup WA kami gitu kan. Terus ya, bergabung sekarang gratis ya. Bergabung sekarang gratis ya. Gratis silakan hubungi siapa atau bergabung sekarang gratis ya. Eh, Klik ya gratis di ya misalkan bit.ly gitu kan garis miring wanita Bekasi gitu. Nah, kayak gini ya teman-teman ya. Ini disebar mau organik, mau ngiklan, mau apa ini dulu ya teman-teman ya. Nanti masuk ke grup WA. Di grup WA kita ngobrol-ngobrol ya. Ini loh kita jelaskan, kita kasih e-book lalu e-book tersebut yang kita dibikin di chat GPT ini kita jelaskan ya.
dibacakan ya, perkenalkan kami ini apa yang diharap jenis kulit dan karakteristik. Ini yang kenapa sih biasanya kulit orang Bekasi itu banyak kan kulit kering ya. Dan ketika cuacanya panas, kalian skincare pakai yang ini. Ketika cuacanya dingin, pakai yang ini gitu kan. Dan seterusnya ya. Nah, kita kasih tahu ya, karena kalau kita tidak mengenal jenis kulit kita dan kita asal main skincare saja, itu berbahaya ya buat kulit kita dan bla 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 gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi bukan cara membuat kanvanya, tapi bagaimana cara membuat kontennya di Canva tersebut. Ada proses dan saran saya kepada teman-teman yang iklan, itu kenali dulu kita mau jualan ke siapa ini produk ya. Kita kenali dulu kayak kita kan kalau ngiklan karyawan, Anda karyawan ingin punya sampingan yang merasa karyawan, oh iya gue karyawan. Anda karyawan yang gajinya nggak naik-naik, Anda menjelang pensiun, ya itu udah jelas tuh. Nanti kita targetnya ke siapa? Umurnya yang menjelang pensiun umur berapa? Ya, 45 sampai 53 tahun atau sampai 60 tahun yang sudah pensiun. Nah, kita senggol sisi itu ketika mereka scroll, oh iya ini saya, yang dia maksud itu adalah saya. Seperti itu ya. Monggo yang ingin bertanya, silakan. Yang ingin bertanya, ya. Nanti jam 9.30 kita ada Zoom mengulang lagi mengulang lagi Facebook yang kemarin ya. Eh, Cara dapat bayar personanya gimana? Cara dapat bayar persona ya ketik aja di ini. Produk Ibu apa? Pak Yogi apa? Sorry. Bu Sita apa produknya? Ya, tanya aja chat GPT. Saya wedding organizer. Apa Bu? Wedding organizer. Wedding organizer ya. Nah, itu orang-orang yang menikah ya. Iya. Oke. Apakah Anda mau nikah 6 bulan lagi gitu kan? Nah, kita harus ya. Kita wedding organizer ya. Di daerah mana? Jabodetabek lah kita Oke, ininya wilayah. Jabodetabek ya. Oke, saya eh, saya seorang pengusaha wedding organizer ya. Wedding organizer ya. Nah, saya seorang pengusaha wedding organizer gitu ya. Lalu tolong buatkan buyer persona. Oke, di sini untuk wilayah wedding order di Jakarta misalkan ya di Jakarta. Spesifik lebih bagus ya Pak ya. Kenapa Bu? Spesifik lebih bagus ya. Spesifik lebih bagus. Tapi kan kalau kita spesifik nanti nembaknya juga di Facebook itu spesifik juga gitu loh. Ibu misalkan wedding organizer itu kira-kira Ibu nembaknya kepada orang yang sudah berkeluarga atau yang belum? Yang belum, yang baru mau menikah. Yang Yakin. iya 20 sampai Nah, sampai 30-an gitu. Yang pasangan umur muda. umur 45 sampai 60 tahun juga bisa, Bu. Iya ya, buat orang tuanya ya. Iya, apakah anak Anda mau nikah ya kan? Bantu anak Anda nyariin wedding organizer yang sesuai. Iya kan? Maklum anak muda kalau disuruh nyari wedding organizer dia asal-asalan sesuai dengan keinginannya, sementara orang tuanya pinginnya begini begini begini. Nah, itu Iya, kontennya dibedain. Sama kayak iya, saya menjual Al-Qur'an. Al-Qur'an ini target marketnya siapa? Orang Islam kan? iya. Saya jualnya ke orang Kristen dan laku. Oh ya? Iya, saya bilang, Anda ingin memberi hadiah kepada teman Muslim Anda, mereka suka dikasih Al-Quran gitu loh. Oh, I see. Ya, jadi kita harus paham nih bayar persona kita seperti apa. Jangan hanya memikirkan, oh wedding yang mau nikah gitu ya. Yang mau nikah ini apa? Ya banyak lah angle yang harus kita mainkan. Ini semua harus diuji. Makanya kemarin yang ikut itu Mas Billy bilang ada split test. Ada split test ya. Nanti dari split test yang ada, yang menang, yang nggak menang itu kita pindahkan dulu. Nah, kita pilih yang menangnya seperti itu ya.
Oke, ini kita bikin buyer personanya ya. Pak, tadi saya agak terlambat Ya. joinnya. Nah, maksud saya yang mencari buyer personanya ini pakai ChatGPT atau apa app-nya gitu? Kalau kita nggak ngerti ya, nggak ngerti itu nggak bisa ngebayangin bahwa sosok daripada target market kita, daripada target market kita nggak ngerti. Ini kita minta bantuan ChatGPT aja gitu. Oke, berarti itu bisa dipakainya dari ChatGPT juga Ya, ya? bisa dipakai, bisa enggak. Kita tinggal nyocokin aja. Oh ya, bener 27 sampai 29 gitu ya. Jadi Nah, kuncinya sebenarnya kan semakin kita mengenali target market iya, kita, iya, tentunya akan semakin tajam ya. Ya, iya, terima kasih. ya. Lebih spesifik karena kalau dia bias begitu ya tapi kembali lagi walaupun dia spesifik ya tapi kita kasih lead magnet yang ini jadi konsultasi wedding organizer ini Oh, iya. yang sudah bertahun-tahun pacaran yang sudah ini nih, konsultasi dengan kami ya kan dan seterusnya gitu ya Anda mau biaya pernikahan Anda gratis. Yuk, konsultasi dengan kami. Kami adalah wedding organizer. Loh kok bisa? Ibu mau nggak ngasih gratis, Bu, wedding organizer Ibu kepada customer Ibu, Bu? Di Ke- apanya dulu gitu. semua, full. Serius, Mas? Nah, kebayang nggak ya? Oh, bisa ya. Gimana caranya? Jika Anda bisa memprospek 20 customer, Oh, datangkan iya. kepada kami. Nanti saya kasih gratis satu. Itu dia ke teman-temannya langsung referensiin tuh, Bu. Ah, Kebayang? iya kebayang. Tapi gini, berarti kan dia juga harus, maksud saya gini juga, referensi, kalau orang-orang yang dia referensikan adalah orang-orang yang kira-kira nanti ada ada prospek ke sana atau apa aja random gitu. Dia kasihnya mungkin random gitu, kita gimana tuh? Yang penting kan sudah closing sama kita. Nanti per closing kamu dapatnya sekian gitu kan. Nah, bikin angle kayak gitu. Oh, semua orang yang mau nikah se-Jabodetabek mungkin langsung ke ibu semua itu. Ngereferensiin teman-temannya. Hmm, hmm, hmm. Karena teman dekatnya, udah lo pakai ini aja bagus. Padahal dia ada fee di situ kan. Dapat 10 nikahnya. Ya, sekurang-kurangnya membantu biaya pernikahan. Pernah kebayang nggak, Bu, Hmm. seperti itu? Ya, ya kebayang kita kurang sekian persen gitu. Agak-agak ini juga ya, agak apa namanya, gambling gitu. Kalau 100% harus kita yang nanggung. Yang yang pasti pertama ibu dapat data orang yang mau nikah aja, ya. Iya, iya, iya. Itu pertama. Lalu setelah itu masalah hitung-hitungannya ya ibu punya hitung-hitungan tersendiri lah ya, punya aturan sendiri. Nah, ini bayar persona ya. Ya, Namanya oke. Hani dan Adi, umurnya berapa ya. Dari sini kita bisa kembangkan. ChatGPT ini tidak sempurna kalau kita tidak menyempurnakan. Ya, kita lihat Ya, bayar personanya seperti apa, lalu kira-kira apa yang kita buat, yang mau kita bikin kalau kita mau pakai value ladder-nya, ya, value ladder-nya agar cost iklan kita kecil, yang harus kita lakukan ada, oh ini yang gratis-gratis gimana? Oh, gue cari data dulu nih, orang yang mau nikah. Oh, dia iya, ngereferensiin orang yang mau nikah. Tahu-tahu apa nama ini saya punya teman ada 10 ini ya. Dia mau nikah bila perlu nomor teleponnya dikasih ke kita semua gitu kan. Sama si A ini karena dia ingin mendapatkan diskon nanti pas mau nikah gitu ini gitu kan. Nah, gitu. iya, Dia iya. akan mereferensikan kita. Seperti itu, Bu ya. Ya, oke, oke, oke. Oke, Terima ya kasih. bayar persona tanya aja di sini ya. Terima kasih. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Cara bayar persona, maaf baru gabung izin ada keperluan untuk membuat foto AI otomatis bisa dengan Bing. Iya bisa, silakan ya. Dengan apa aja banyak AI yang otomatis itu bisa. Tapi kalau bisa ya jangan pakai kalau kita untuk kayak wedding organizer, kayak skincare itu foto-foto real ya. Pak, kalau untuk usaha jasa umroh haji itu ada dua, ya jasa umroh haji itu ada dua. Yang pertama, yang pertama itu kita ngumpulkan ini e-book ini hanya khusus untuk orang yang sudah pernah umroh. Kami mempunyai sesuatu ya kami mempunyai sesuatu yang menarik untuk mereka yang sudah pernah umroh, ya.
Ya, apakah Anda sudah pernah umroh? Jika Anda sudah pernah umroh, maka yang harus Anda lakukan sebelum Anda umroh kembali adalah ini. Nah, kita cari tahu itu, tanya ke Ustadz. Ya kan, yang pertama bayangkan ketika Anda umroh. Lalu yang kedua, ya yang kedua ya kan, apakah umroh Anda itu ngefek kepada kehidupan sehari-hari Anda sekarang? Jika nggak ngefek, itu perbaiki pelan-pelan. Karena Anda sudah yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam itu. Nah, lalu setelah itu kan mereka bergabung itu. Nah, kita ngobrol ya kan. Atau apakah Anda sudah pernah umroh dan ingin umroh kembali? Ya kan? Nah, ini caranya. Masuk ke grup, nanti mereka kita olah. Ada lagi sekarang Bu siapa tadi? Eh Bu Eka ya. Orang yang sudah pernah umroh bagusnya dikasih gambar Ka'bah atau gambar burung merpati, Bu. Ya. Kalau nih kita bikin gambar nih untuk bikin add image atau bikin video bagusnya dikasih gambar Ka'bah atau dikasih gambar burung merpati. Bu Eka. Bu Eka masih di tempat? Ya. Nah, kalau saya pernah ngeriset itu gambar burung merpati yang lebih kuat orang untuk mengenang kembali. Ya, kalau gambar Ka'bah dia lihat setiap hari. Dia lihat di kalender rumahnya, dia lihat di ini, dia lihat setiap hari gambar Ka'bah. Tapi ketika ada visual, ada video burung merpati dan dia pernah melewati tempat itu, ya, pernah melewati tempat itu, ya, dia akan teringat kembali. Oh iya, waktu saya di Madinah dulu gitu kan, di samping hotel saya di pojokan itu ada ini. Nah, dia akan mengingat kembali, membuat dia rindu. Jadi munculkan kerinduannya terhadap ini. Itu salah satu angle yang bisa dimainkan. Ya, selain tadi ngumpulin data tadi gitu kan. Lalu mm, banyak ya teman-teman ya yang angle-angle yang bisa kita naikin. Tapi kalau kita mau kayak umroh itu, saya kepikiran Anda pernah umroh. Saya yakin umroh pertama Anda kebingungan. Kenapa Anda kebingungan ketika umroh pertama Anda? Karena Anda manasiknya cuma 2 kali, manasiknya cuma sekali. Tawaf masih lihat buku, dan tidak bisa khusyuk, gitu kan? Kami ya adakan manasik gratis via online, keterangan-keterangan bagaimana bisa khusyuk ketika umroh, bagaimana agar doa kita itu bisa khusyuk dan lain-lain. Nah, manasik gratis, cara-caranya dan lain-lain. Ini kasih gratis, akhirnya mereka masuk semua tuh ke kita gitu kan. Masuk semua ke kita, di situ baru kita nggak, karena goalnya kita adalah ngasih manasik umroh, kemungkinan yang datang itu orang yang sudah mau berangkat umroh, yang sudah bayar ke travel lain, atau orang yang baru berencana mau umroh udah siap duit, lalu orang yang baru punya cita-cita mau umroh. Nggak apa-apa, kumpulin aja dulu semua yang mereka yang mau, yang sudah beli, sudah di travel lain, ya kita sama dengan membantu mereka untuk meluruskan apa menambah keilmuan mereka ketika ini ya, dapat manfaatnya juga kita gitu kan, dapat amalan juga kita. Lalu setelah itu mereka yang baru rencana mau berangkat umroh, teman-teman, baru rencana belum milih travel, itu yang jadi sasaran kita. Jika Anda mau umroh, ya kami punya ini ya paketannya, manasiknya 10 kali lewat Zoom. Yang bukan 2 kali, nanti sekalinya setelah dia kenal lewat Zoom seperti ini, nanti kita baru manasiknya offline di sini dan bla bla bla, jadi lebih lancar dan seterusnya dan seterusnya. Nah, bisa kita, kalau kita mau melakukan itu kita bisa dapat ini, kita bisa dapat apa namanya prospek ya, bisa dapat prospek, bahkan bisa dapat jamaah dengan budget iklannya rendah sekali, ya, seperti itu. Apakah Anda ustadz mempunyai jamaah, ya kan? Anda ingin bagaimana jamaah-jamaah Anda berangkat umroh itu bersama Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Ini kita ada kelas khusus ustadz-ustadz, kiai-kiai yang ini, ya. Nah, kita kasih tahu ya, oh seperti ini, ya apa yang harus mereka sampaikan, ya kan? Bagaimana caranya mereka menyampaikan itu agar tidak seperti kelihatan jualan gitu kan. Nah, kita ajarkan mereka sehingga nanti mereka ini ya menyarankan ini gitu ya.
menyarankan jamaahnya agar untuk segera umroh untuk yang apa? Misalkan dia ceramah, Anda udah punya rumah, Anda sudah punya mobil, Anda punya tabungan banyak gitu kan? Tapi kenapa Anda belum umroh? Ingat ya, hidayah itu hidayah itu disamperin ya, bukan ditunggu-tunggu ya, disamperin ya kan? Gitu loh. Hati-hati. Belum kebuka keinginan kan banyak tuh, mobilnya beli cash, rumahnya beli cash, tapi belum haji, belum umroh. Nah, ini bisa diangkat di ceramahnya si ustadz tersebut gitu loh. Membuat mereka akhir, oh iya saya pengen umroh lah, umrohnya sama saya aja gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Eh, Pak Putra nanti untuk menggali pertanyaan dari database kita, peroleh bagaimana menggali pertanyaan agar kita bisa dikenal, disukai, dan dipercaya. Sebenarnya mereka masuk ke kita itu mereka dengan sadar, seperti teman-teman masuk di SEO Subuh, teman-teman ingin belajar SEO, ya saya ajarin SEO. Yang saya ajarin SEO, walaupun yang free-free itu, kalau teman-teman cepat nangkep, nggak banyak paniknya, itu udah nggak perlu lagi ikut-ikut kelas-kelas saya yang lainnya. Dengan mempraktekin ilmu-ilmu yang sederhana itu aja sudah bisa berhasil. Seperti itu ya. Tapi kan kebanyakan mereka ragu dengan kemampuan mereka. Akhirnya ikut kelas-kelas dan lain-lainnya. Seperti itu. Agar untuk lebih pematangan lagi ya. Untuk lebih pematangan lagi. Seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kebayang ya teman-teman, jadi sebelum ngiklan itu kita harus harus apa namanya, memang harus benar-benar pahami, bila perlu kita harus tahu dulu tuh interest apa saja ya, interest apa saja yang kita yang harus kita ya. Contoh nih ya, bantu saya untuk ya interest Facebook ya. Bantu saya untuk menemukan bukan menemukan, bantu saran untuk ya memakai interest Facebook yang mana gitu ya. Udah ChatGPT ngerti kok maksud kita ya, nanti dia kasih deh interestnya apa gitu. No, wedding planning ya, bridal shower ya, engagement ring dan seterusnya ini ya. Nah, kita dikasih tahu seperti ini ya. Oke, ini ya. Ini kita dibantu interestnya sama siapa? Sama si ChatGPT. Ya, apakah sudah pasti benar ya? Belum pasti juga teman-teman ya. Belum pasti juga ya. Tapi kita udah dapat gambaran. Oh, ini ya target orang yang tertarik dengan perencanaan pernikahan ya. Lalu bridal shower, orang yang mencari inspirasi untuk jasa bridal ini ya. Engagement ring, pasangan yang baru bertunangan dan seterusnya. Ya. Udah kita persiapkan ini semua, baru kita bikin ad image. Baru kita bikin landing page. Baru kita bikin apa. Jangan ini kita belum persiapkan, kita udah memikirkannya ketika kita bikin landing page. Yang nggak apa-apa sih ya. Seperti itu, tapi asal kita paham produk kita. Ya kalau kita masih ngeraba-raba kedalaman dari produk kita, untuk spesifik produk kita aja kita nggak tahu. Ya. Kita nggak tahu, misalkan produk kita ini ya, wedding organizer. Wedding organizer itu kan terbagi lagi, ada subnya lagi. Ada subnya lagi ke dalamnya, ada subnya lagi ya. Ada subnya lagi. Sampai ya teman-teman, wedding organizer itu subnya ke somai juga ada ya. Ada kan kerjasama dengan somai, Gubukan, gerobakan, atau Mas. apa gitu ya Bu ya. Iya, gubukan, stall. Nah itu, kita harus tahu subnya itu. Dan itu bisa kita, kita bisa komunikasikan ya. Nah, misalkan sekarang ini lagi tren makanan seblak gitu kan. Wedding organizer kami itu menyediakan seblak terenak di Jakarta gitu kan. Wah, itu kan seru ya. Ngiklan tapi wedding organizer cuma ngomongin seblak gitu kan. Ya kan, Anda tahu nggak? Good idea, ya. Ya di undangan, nah itu nanti juga dikasih tahu ada menu seblak. Kan nggak pernah terjadi seperti itu kan, Bu? Iya, iya, iya. Tapi kalau dibikin begitu, wah ini ada seblak ini ya.
wah mereka berbondong-bondong ke situ. Nah, Yang datang semangat juga ya. iya, kita harus inovasi ya. Jangan ngikutin Mm-mm. orang terus ya. Orang ngikutin ngikutin orang terus itu boleh, tapi ngikutin itu di awal doang. Setelah itu kita punya inovasi sendiri sehingga orang memilih kita karena kelebihan kita. Seperti itu ya. Iya, iya. Gimana Pak? Saya kambing akikah. Kambing akikah interestnya tidak ada di Facebook. Siapa bilang kambing akikah itu interestnya itu ya yang pertama itu pasti wanita mereka yang sudah bersuami atau yang sudah beristri ya umur sekian sampai sekian ya kan. Lalu interestnya apa Islam ya interestnya Islam. Lalu mereka yang ngerti agama mereka kalau kambing akikah mah mereka yang apa namanya susu susu hamil produk susu kan ada juga tuh ya, yang dapat interest ada Pak ya. Jadi kalau kita mau nyari interest itu jangan cari interestnya akikah yang nggak ada ya. Kalau dulu itu waktu masih ada ustadz-ustadz sebagai interestnya masih enak itu ya. Arifin Ilham, AA Gim sekarang sudah nggak ada lagi itu kan. Nah kita cari yang lainnya ya. Rumah sakit masuk nggak? Rumah sakit masuk nggak? Interest akikah masuk ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin klinik kan, klinik yang apa kayak bidan gitu juga pasti Suara ibu putus-putus. seperti bidan atau klinik bersalin itu juga bisa kali ya. Masuk. Iya, iya banyak sekali interestnya. Jadi kita coba biasanya kalau kita kemarin Mas Billy suka mainin mind map ya. Ini akikah. Akikah itu apa aja sih? Yang pertama, akikah itu rumah sakit, wanita bersuami, yang sudah menikah lebih dari sekian tahun, gitu kan. Lalu apa? Sekolahan ya, TK umur sekian sampai sekian itu udah pasti ya ada ya. Walaupun kita nggak bisa menargetkan semuanya itu orang baru melahirkan, kita nggak bisa menargetkan itu bisa saja teman-teman ya. eh, yang lahiran itu yang lahiran anaknya kita iklankan ke mertuanya gitu kan, ke mertuanya ya, orang tua yang sayang cucu gitu kan, ingetin anaknya cucunya sudah diakikah belum gitu kan. Nah, beri hadiah akikah untuk keluarga, untuk apa menantu Anda, untuk anak Anda gitu kan. Seperti itu ya. Banyak kalau kita mau mainkan angle-nya ya. Oke, ada lagi? Saya Pak, saya Pak. Monggo. Eh, Kemarin kan ada presentasi apa ya? Presentasi apa ya? Yang dari eh, jasa konsultan HRD expert Pak. Ya. Beliau sudah punya website. Nah, ketika kita mau optimasi, saya punya optimasi, rupanya keyword-keyword yang kita pakai persis mirip-mirip lah ya, mirip dengan eh, punya website dia. Ya. Sehingga ketika kita optimasi muncul di dalam Google berdampingan atau atas bawah dengan beliau. Tentunya orang-orang yang menginginkan jasa itu Hmm. eh, dia dia mesti milih yang sudah ada websitenya langsung. Nah, gimana caranya itu bisa bisa melewati dia, artinya di luar dia, jangan dekat-dekat dia lah kira-kira gitu Pak. Gimana caranya Pak? Terima kasih mainin Pak. mainin keyword yang tidak dimainkan oleh dia gitu kan, Ya, itu yang betul. pertama. Yang kedua, nggak masalah Pak, nggak masalah seperti itu. Jadi ketika kita mempunyai, kan ada kita materi solusi dipilih customer ya. Solusi dipilih customer itu salah satunya dari, kalau kita main ngomongin sosmed itu dari gambar-gambar yang tadi yang saya kasih lihat gitu kan. Iya, Kalau iya. kita ngomongin sosmed itu dari gambar-gambar yang seperti ini, kata-kata. Tapi kalau kita ngomongin Google dari keyword dan penawaran. Dari keyword dan penawaran ya. Nah, di mana adanya di judul sama di meta deskripsi. Ya, adanya di judul dan di meta deskripsi gitu. Seperti itu, Pak. Jadi kalau kita memikirkan apa namanya? Kalau kita memikirkan oh ini pabrik jualan gitu kan. Nah, masa kita nggak jualan gitu kan? Eh
di pasar saja pedagang baju, Pak, pedagang baju banyak tapi tetap aja laku ya. Tapi kalau mau menghindari mainkan keyword-keyword yang memang dia nggak mainkan. Seperti itu, Pak ya. Baik, baik, baik. Terima kasih, Pak. Ya, seperti itu. Tapi nggak apa-apa, mainin aja. Jadi dia plus ya kita gitu ya. Biasanya kalau kita mau niru, jangan plek-plek ya. Kita adakan plus lebih dari dia apa gitu ya. Dari sisi Kan keywordnya atau dari sisi kontennya, Pak? dari sisi keyword dan meta deskripsinya ya. Misalkan jasa HRD expert gitu ya. Nah, Iya, Pak. kita tambahin konsultasi gratis ya jasa HRD expert. Udah. Oh, oh, oh. Iya, iya, iya. Baik, baik, Pak. Udah. Ya, Terima kasih, seperti Pak. itu ya. Kalau interest nggak ada Canva buat add image untuk iklan FB, bahas Canva-nya nggak banyak ya. Ya, Canva itu Bu ya, gini ya, kalau kita ngomongin Canva ya, kita ngomongin Canva itu ya cuman begini aja. Kita ambil template ya, kita ambil template dan teksnya kita ganti-ganti. Teksnya kita ganti-ganti dan hampir semua para pemilik handphone ya yang suka main sosmedan itu dia ngerti Canva. Atau kita ganti ini, oh ini ganti warna gitu ya, kita ganti warna gitu. Lantas gimana ganti warna ini? Ya tinggal klik warna di sini, lalu setelah itu kita kasih warnanya jadi seperti ini gitu kan. Ini kita ganti juga, misalkan ini ya, di sini ada warna, klik warna, ganti jadi seperti ini gitu kan. Gitu. Eh, yang terpenting sekali kita bermain Canva itu adalah konten ya. Kan goal kita di sini SEO subuh adalah untuk berjualan ya. Kalau kontennya tidak dapat sehebat apapun desain Canva kita ya hasilnya pun jadi nggak sesuai dengan yang kita harapkan, jauh dari yang kita harapkan ya. Ini ganti warna seperti ini ya. Nah, kenapa tadi saya Canva-nya saya bikin apa namanya sekilas-sekilas aja ya, sekilas aja karena saya tahu Canva itu cuman ngeganti-ganti aja seperti ini ya. Ganti warna, ganti teks, ganti ini, udah. Nah, kalau kita mau masukin gambar ya tinggal ambil gambar di sini ya. Upload gambar gitu ya. Gambar udah kita siapkan ya, kita ganti nih misalkan gambar skincare nih jadi tuh, jadi ini tinggal tarik masukin ke sini ya. Seperti itu, Bu ya. Coba dulu masuk ke Canva, coba oprek-oprek ya. Oprek-oprek ya, soalnya anak saya yang SMP sama yang SD itu main Canva-nya juga udah bisa. Kok cuman tinggal ganti-ganti gambar aja ya. Teman-teman yang belum belum punya Canva itu bisa download di Play Store juga ada Canva ya, bisa edit-edit foto sendiri, bisa nambah-nambahin teks. Kalau yang di laptop ya canva.com. Yang gratisnya aja bagus-bagus ya teman-teman ya. Ini Canva ini ada yang gratis, ada yang berbayar. Teman-teman pakai yang gratis aja udah bagus-bagus desainnya. Kayak gitu Bu ya. Nah, jadi yang paling penting banget ya di Canva itu kalau kita mau pakai buat jualan, kalau kita mau pakai buat branding ya konten. Nah, jadi proses ya sebelum kita mendesain kita harus ngerti ini ya. Harus ngerti ini konten kita memainkan seperti apa. Makanya teman-teman ya kalau saya eh, perusahaan-perusahaan kalau menerima orang desainer itu bukan cara mendesainnya, bukan hebat Photoshopnya yang dipikirkan ya, tapi ketika dia dikasih brosur, ini brosur tolong bikinkan dengan gayamu. Nah, dia bisa membuat kata-katanya lebih menarik, lebih apa dan seterusnya gitu ya. Seperti itu ya, Bu Sopiah ya, Bu Sopian ya. Jadi download aja di Play Store, nanti coba-coba aja masukin foto sendiri apa sendiri ya. Sama biasanya ibu-ibu lebih banyak yang tahu Canva dibandingkan bapak-bapak ya. Pak, mohon pencerahan untuk jasa jual beli rumah atau agen properti. Nah, kalau kita buat ngiklan, kalau agen properti itu buat ngiklan itu adalah yang terpenting sama dia adalah itu mendapatkan data orang yang ingin beli rumah, mendapatkan data orang yang tertarik ya, yang ingin beli rumah. Biasanya kalau produk-produk yang harganya mahal ya sampai ratusan juta bahkan miliaran ini ya,
itu bandingnya itu kecil banget ya teman-teman ya. Misalkan kita dapat lead misalkan 200 gitu kan, closingnya cuma 2 gitu ya. Closingnya cuma 2 dan seterusnya. Nah, yang lebih aman kalau mau sukses bermain di jualan rumah ya, di jualan properti ini ya, jangan mempunyai listing hanya satu project saja ya. Jangan mempunyai listing hanya satu project saja ya. Listingnya banyak project itu yang pertama ya. Yang kedua itu ya optimasi rumah, jual rumah second. Ada atau tidak ada listingannya, teman-teman, optimasi itu. Perumahan kalau di Bekasi sini Harapan Indah, Wisma Asri, Pesona Anggrek, Alinda gitu kan, Titian Kencana, Sumarekon, apa optimasi semua. Itu pasti setiap hari itu ada yang mencari rumah-rumah di situ. Nah, pakai teknik keyword pengalihan ya. Ini kalau rumah, kalau kita ngiklan mah seperti biasa ya. Eh, ya kasih gambar yang bagus. Bila perlu itu videonya video-video yang memang yang interiornya sudah dipasang ya. Kalau kita mau main sosmed, tapi kalau kita mau main website itu yang tadi saya sampaikan keywordnya itu harus mainin keyword-keyword mainin semua keyword ya. Tapi kalau kita di sosmed kebanyakan itu ya yang kalau saya termasuk mengamati juga kebanyakan mereka yang kasih lihat dalaman rumahnya ya. Beserta interior itu biasanya banyak banget ya. Banyak banget ya. Hai guys, kita punya rumah ini ya, bla 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 bla. Yuk silakan kita masuk ke ruang bawah. Nah, ruang bawahnya ini untuk ruang tamu, sudah ada interiornya jadi kelihatan cakep gitu kan. Lalu setelah itu dia naik ke lantai atas seperti sudah ada interior semua. Ya, sudah ada interior itu sebuah magnet untuk orang mau menghubungi. Lalu setelah itu lingkungannya disebutkan. Lalu setelah itu jaraknya dari tempat-tempat umumnya, tempat-tempat umum seperti apa? Seperti itu, Pak ya. Dan itu juga harus split test ya. Split test ya. Nanti jam 9.30 atau jam 10 nanti diumumin di grup. Itu kita ada ini lagi, ada apa namanya? Ada Zoom untuk Facebook Ad lagi ya. Kebetulan kalau rumah itu bagusnya pakai CTWA. Ya, ada sih lead generation itu tapi eh, lama ininya mending CTWA aja langsung ngobrol ya. Seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya. Untuk teman-teman ya yang belum punya Canva, yang belum punya Canva itu bisa main-main Canva di handphonenya ya. Tinggal ya install aja ada di Play Store kok Canva gitu ya. Canva. Lalu kalau yang punya laptop ya bisa di canva.com. Pakai yang gratis aja dulu ya. Oke ya, saya baik butuh jasa untuk promosikan IO jasa saya. Oke ya. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman semua. Semoga bermanfaat ya subuh ini ya. Jangan seruduk-seruduk dalam berpromosi karena efeknya ujung-ujungnya kalau kita berpromosi seradak-seruduk, efeknya adalah ke kos kita, ke biaya ke kos kita itu harus direncanakan ya, harus direncanakan, harus kebayang ya. Kita harus bisa ngebayangkan pasarnya kita siapa dan kita ngobrol sama mereka melalui gambar, melalui tag yang akan kita buat nanti. Kira-kira seperti itu ya teman-teman semua. Terima kasih sekali. Mohon maaf jika ada dari perkataan saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman semua. Mohon dibukakan pintu maafnya. Demikian. Pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kasih Pak Putra. Ya, warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Ya, Terima kasih ilmunya. yuk sama-sama. Terima kasih Pak Purta ilmunya. Ya.